Shalom Alaikum. Selamat malam saudara. Kita berjumpa dan karena itu mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Bapa untuk perjumpaan malam hari ini. Sekarang kami semua akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya rohmu menopang dan menolong kami semua. Urapi kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 16. Demikian. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Amin. Saudara, tema kita negeri terjanji. Waktu Abram dipanggil Tuhan dari keluarga Terah, supaya Abram meninggalkan Ur Kasdim ke satu tempat yang akan ditunjukkan Tuhan, ke satu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, dan itulah negeri terjanji. Karena itu pada malam hari ini kita akan menghayati negeri terjanji itu kayak apa. Bagi kita saudara yang beriman, kadang kita melihat, seringkali kita bertanya-tanya, kayak malam ini saya dipanggil Tuhan, atau nanti atau besok, dan kita tidak tahu kapan pastinya. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan menjanjikan kita negeri terjanji. Mari kita hayati lebih dulu. Kita segarkan iman kita dengan kidung pujian 100. Pergi ke negeri indah di seberang lautan. Aku tak takut bahaya, Yesus jadi nakoda. Meski laut berdeburan, ombak pun menakutkan. Sabda Yesus, jangan takut, Engkau dalam tanganku. Acap kali kelihatan pintu kota yang bakar, makin kuat kedengaran pujian penghuninya. Meski laut berdeburan, ombak pun menakutkan. Sabda Yesus, jangan takut, Engkau dalam tanganku.
banyak kekasih dahulu, tiba di negeri terang, memuji Tuhan selalu, bersama di seberang. Meski laut berdeburan, ombak pun menakutkan, sabda Yesus jangan takut, Engkau dalam tanganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa negeri yang dijanjikan itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah surga, dan yang kedua, negeri yang terjanji itu adalah tempat di mana kita tinggal. Atau boleh dibalik, bahwa negeri terjanji itu mengandung makna di mana Tuhan menjanjikan dan kita sekarang tinggal diam. Dan setelah itu kita akan meninggalkan tempat kita diam ini, tinggal ini, menuju ke surga. Nah, saudara, kita akan hayati itu. Ketika Abraham dipanggil Tuhan supaya meninggalkan Ur Kasdim dari tengah keluarganya Terah itu menuju ke negeri terjanji, Abraham tidak tahu di mana itu negeri terjanji. Baru di ayat ini, di Kejadian 15 ayat yang 12 sampai 16 inilah Abraham tahu. Kenapa Abraham bisa tahu? Ketika Abraham sedang menerima firman Tuhan bahwa yang pertama keturunannya akan diperbudak oleh sebuah negara, dalam hal ini Mesir, 400 tahun lamanya, dan keturunan keempat akan kembali ke sini di tanah Kanaan, di mana waktu itu di Kejadian 15 itu Abraham berada di tanah Kanaan. Jadi keturunan dari Mesir itu akan dipulangkan ke tanah Kanaan. Itu berarti tanah Kanaan itulah negeri terjanji. Jadi Abraham mengambil kesimpulan, kalau begitu negeri yang sekarang aku tempati inilah yang dijanjikan Tuhan ketika aku dipanggil dari Ur Kasdim ke suatu negeri. Tetapi kemudian di ayat itu juga diterangkan kepada kita, kepada Abraham, tetapi engkau, ya, di ayat yang ke-15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Jadi di situ juga Abraham diberikan janji bahwa Abraham akan menempati kehidupan surga sampai putih rambutnya. Dia menikmati negeri terjanji, yakni tanah Kanaan, dan setelah itu dia dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat, sebelum itu 400 tahun itu akan dianiaya, diperbudak. Artinya apa? Untuk bisa menikmati negeri terjanji dibutuhkan sebuah kesetiaan dalam pergumulan dan perjuangan. Kalau itu kita tarik dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita ini dipanggil Tuhan untuk meninggalkan keluarga kita. Artinya apakah kemudian putus? Tidak. Kata meninggalkan di sini, kita tidak boleh terpaku dengan kondisi keluarga kita, tetapi kita harus bergerak maju untuk meraih masa depan. Nah, masa depan itulah di mana kita sekarang tinggal. Ibaratnya saya memahami, ketika saya berada di tengah keluarga besar Suripto di Desa Bungas, maka saya harus pergi dari Desa Bungas, dan akhirnya
saya dituntun oleh Tuhan menetap di desa Karangbendo, kota Semarang. Itulah negeri terjanji, negeri masa depan saya secara duniawi, bahwa saya ditempatkan di Karangbendo di Semarang ini. Tetapi apakah cukup itu? Tidak. Saya akan tetap menikmati negeri yang indah, yang sekarang acap kali kelihatan. Nah, ketika kami memandang dengan iman bahwa saya punya kapling di surga, itulah negeri yang indah. Saya akan dikuburkan di Karangbendo, sampai memutih rambut saya tinggal di Karangbendo, dan akhirnya saya akan berkumpul dengan nenek moyang saya di surga. Nah, karena itu saudara, selama itu kita dibutuhkan sebuah perjuangan, kerja keras untuk boleh menikmati negeri terjanji, untuk mempertahankan negeri terjanji itu. Demikian juga kepada saudara semuanya. Tuhan telah memanggil saudara untuk bergerak maju dan memiliki masa depan, memiliki negeri terjanji, sehingga dengan demikian saudara boleh menikmati hidup bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberikan berkat hidup kekal di negeri terjanji, yakni surga kekal. Dan setiap kita yang mengamini janji Tuhan itu, kita sudah menerima negeri terjanji, baik di dunia ini maupun nanti di surga. Baik ketika kita masih hidup ini maupun nanti kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya tempat negeri terjanji, yakni negeri di mana kita tinggal untuk selama-lamanya. Berbahagialah saudara yang terus berjuang, bekerja, menyiapkan hari esok dengan tetap percaya kepada Kristus. Negeri terjanji disediakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami. Engkau menyiapkan negeri terjanji untuk kami semua. Dan kami bersyukur untuk segala berkat itu. Berkati setiap kami semua, supaya kami tetap tahan bergumul, sekalipun kami harus berhadapan dengan segala pergumulan hidup, tetapi kami percaya bahwa kami dikuatkan. Pencobaan-pencobaan yang kami hadapi tidak akan mengalahkan kami, tetapi akan semakin menjadikan kami dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Doa permohonan syukur ini kami mohon kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Kristus dan cinta kasih serta pemeliharaan Allah Bapa serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari kekal sampai kekal. Amin. Terima kasih.
Sampai ketemu di malam minggu. Amin.